dalam situasi aman dan nyaman serta sehat dan penuh berkat, orang mudah untuk setia. Tetapi dalam keadaan tidak sejahtera, dalam keadaan sakit, susah, orang belum tentu mudah mempertahankan kesetiaan dan imannya. Kesetiaan orang rupanya dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi tertentu. Akan tetapi dalam iman, orang bisa setia satu sama lain, juga setia kepada Allah, tak tergantung oleh emosi, perasaan apapun, situasi dan kondisi apapun. Untuk itulah orang dalam kesepakatan perkawinan yang diucapkan dalam iman, pasangan berjanji untuk setia dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Artinya dalam keadaan apapun, kalau diucapkan dan dijalankan dalam iman, orang akan melaksanakannya. Di balik kata-kata itu ada kepercayaan bahwa Tuhan sendirilah yang menjamin kesetiaan tersebut, sebagaimana Allah tetap setia kepada manusia sekalipun manusia jatuh berkali-kali berdosa melawan Allah. Bacaan-bacaan hari ini berbicara tentang kesetiaan Allah dan bagaimana kesetiaan kita kepada Allah manusia diwujudkan dengan cara melakukan setidak-tidaknya minimal apa yang wajib kita laksanakan. Saudara-saudari yang terkasih, tak jarang kita mendengar atau menyaksikan ada sahabat atau ada saudara kita yang meninggalkan iman Katolik, entah karena pertemanan, entah karena perkawinan, pekerjaan, jabatan, atau pangkat, atau alasan lain. Kita turut prihatin mendengar itu. Di lain pihak kita bangga akan perjuangan dan kegigihan beberapa orang, banyak orang juga yang setia mempertahankan iman, sekalipun mendapat perlakuan yang membuat diri tidak aman dan tidak nyaman, entah dalam kehidupan keluarga karena ada perbedaan, entah di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau di masyarakat sekitar. Ada yang memilih tetap beriman Katolik daripada harus menikah dan pindah agama. Ada yang memilih untuk keluar bekerja walaupun sudah nyaman, enak dengan posisinya, daripada harus meninggalkan iman. Ada yang memilih tidak naik pangkat atau menolak jabatan tertentu daripada harus menyangkal imannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama Habakuk, Nabi Habakuk bertanya kepada Allah yang tak kunjung mendatangkan pertolongan pada umat yang membutuhkan. Walau umat tidak setia kepada Allah dengan berdosa dan harus menanggung penderitaan, Habakuk tetap berharap, tetap setia kepada Allah. Allah tampak seakan-akan meninggalkan umatnya karena pertolongan tidak kunjung datang. Padahal Allah terus mencintai dan mencari cara terbaik untuk menyelamatkan umatnya. Paulus di dalam bacaan kedua meminta Timotius untuk setia kepada Allah dalam menjalankan tugas dengan mewujudkan rahmat yang telah diterimanya lewat penumpangan tangan. Rahmat yang diterima oleh Timotius adalah anugerah istimewa yang perlu dijaga dan dihidupi dengan penuh syukur dan sukacita. Hendaknya kesetiaan ini lahir bukan karena ketakutan, melainkan kata Paulus dari kasih Allah, dari pengalaman bagaimana Allah mengasihi manusia. Yesus mengingatkan posisi kita di hadapan Allah itu sebagai hamba yang selalu setia melayani. Para murid datang kepada Yesus, tambahkanlah iman. Maka kalau kita mau menambahkan sesuatu, apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin menambah kuat, maka kita harus pelatihan fisik. Kalau kita ingin menambah berat badan,
kita harus makan lebih baik. Kalau kita ingin menambah pintar, harus belajar lebih rajin. Kalau untuk menambah iman, apa yang harus dilakukan? Lihatlah bagaimana belajar setia, setidak-tidaknya melakukan apa yang kata Yesus wajib dilakukan. Maka Yesus berkata, Tuhan bagaikan posisi itu bagaikan hamba yang selalu siap untuk melayani. Tuan rumah memberikan penghidupan kepada para hambanya. Maka para hambanya dituntut untuk melayani tuannya. Demikianlah seperti Allah menganugerahkan kehidupan kepada kita seperti yang kita alami saat ini. Dan kita diminta untuk setia melayani Tuhan setidak-tidaknya dengan melaksanakan apa yang wajib kita laksanakan. Allah meminta kita untuk setia karena kita percaya bahwa Allah adalah Bapa yang murah hati dan penuh belas kasih. Masakan kalau kita setia kepada Allah? Masakan kalau kita percaya kepada Allah? Allah tidak membantu dan mengabulkan permohonan kita. Dalam kesetiaan dalam iman ada penantian. Maka orang sakit menanti untuk sembuh. Orang sakit percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan berbelas kasih padanya. Ada masa, yaitu penantian. Dan penantian itu seringkali menjadi masa yang sangat menantang, krusial, di mana orang bisa goyah imannya. Ketika kita mampu melewatinya, maka kita pun dapat bertambah kuat dalam iman. Allah akan menganugerahkan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya dengan cara pas dan pantas yang kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Apabila kita berhasil melakukan karya-karya besar, maka dengan rendah hati kita pun diajak berseru seperti hamba. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita merasa hebat, sudah berbuat ini dan itu dalam hidup berkeluarga, setia, bertanggung jawab, menggereja, rajin, berdoa, perayaan Ekaristi, aktif di gereja, dalam bermasyarakat, bergaul, bahkan ikut aktif di tengah masyarakat. Bagus, luar biasa. Tapi bagaimana sikap kita seperti hamba? Kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Rupanya apa yang telah kita lakukan bukanlah sesuatu yang hebat sebenarnya, melainkan sesuatu keharusan sebagai wujud iman kepada Allah yang telah mengasihi kita, yang telah memberikan apa yang kita punyai sehingga kita dapat melakukannya. Demikianlah Paulus yang pernah dipuji mewartakan Injil kemana-mana tanpa lelah, melakukan perjalanan misi tanpa takut. Paulus menjawab, mewartakan Injil adalah suatu keharusan. Bukan karena aku hebat, bukan karena aku luar biasa, tetapi suatu kesempatan rahmat, karena ini adalah keharusan. Aku sudah diberi banyak oleh Tuhan, maka aku harus melakukannya jauh lebih banyak. Saudara-saudara yang terkasih, maka Paulus berkata, justru celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil. Maka demikian juga celakalah kita kalau kita tidak melakukan apa yang wajib kita lakukan, yang kita bisa lakukan. Demikianlah hari ini kita diingatkan lagi dalam kerangka tambahkanlah iman kami. Kita diajak untuk melakukan berbagai kewajiban karena iman sebagai suatu keharusan yang patut kita syukuri. Dengan kesadaran seperti ini, mari kita setia kepada Tuhan lahir dan batin, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun, sambil terus percaya dan menantikan bahwa apa yang kita minta dari Allah juga akan dikabulkan. Mungkin tidak seperti apa yang kita minta, tetapi Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita.